Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggoa, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi kelas B, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama, struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Kita harus ketahui dulu bahwa pengertian Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji, sehingga Gymnospermae ini dapat diartikan sebagai tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Selanjutnya kita masuk pada struktur organ reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Reproduksi pada Gymnospermae dan Angiospermae pada dasarnya serupa. Terdapat beberapa perbedaan, terutama lokasi pada sporofit opula yang mengandung megasporangia atau tempat megaspora, dan akhirnya sel telur diproduksi, dan lokasi mikrosporangia atau di mana mikrospora dan akhirnya butiran serbuk sari dan sperma berkembang. Perbedaan signifikan lainnya adalah kompleksitas gametofit, mekanisme penyerbukan dan pembuahan, dan nutrisi embrio yang sedang berkembang. Secara umum, struktur yang terlibat dalam reproduksi Angiospermae yang terkandung di dalam bunga jauh berkurang dibandingkan yang ada di Gymnospermae. Selanjutnya ada megasporosit. Megasporosit ini dia terletak di dalam megasporangium. Kita bisa lihat pada gambar bagian A. Menghasilkan biasanya dalam tetrat linear megaspora, 3 diantaranya membatalkan, sisanya berkembang menjadi megagametofit. Saat megaspora fungsional membesar, nukleus membelah berulang kali pada beberapa spesies selama beberapa bulan, disertai dengan peningkatan volume sitoplasma dan ukuran gametofit yang sedang berkembang selama musim semi berikutnya. Misalnya, Pinus virginiana, dinding berkembang di antara banyak inti, dan satu atau lebih Achegonia dan lain-lain berkembang di dekat ujung mikropilar gametofit, masing-masing mengandung sel telur besar. Selanjutnya, mikrosporogenesis atau meiosis dan perkembangan spora. Mikrospora ini berkembang menjadi butiran serbuk sari yang merupakan gametofit jantan yang belum dewasa. Pada saat penyerbukan, setiap butir serbuk sari mengandung 2 sel protalial yang mengalami degenerasi, 1 sel generatif dan 1 sel tabung butir serbuk sari. Menyebar angin mendarat di tetesan penyerbukan yang menarik, kemudian kembali dan menarik butir serbuk sari melalui mikropil dan bersentuhan dengan permukaan megasporangium. Di sini ia berkecambah menghasilkan tabung serbuk sari, sering bercabang bagi yang masuk ke jaringan megasporangial yang berfungsi sebagai haustorium. Selanjutnya, dalam beberapa Gymnospermae ini beberapa sel telur dapat dibuahi sehingga beberapa embrio akan berkembang, proses yang disebut ploembryoni. Dalam banyak tumbuhan runjung, itu proembrio yang merupakan tahap awal dalam perkembangan sporofit menjadi terbagi beberapa, biasanya 4 embrio, suatu proses yang disebut pembelahan polembrioni. Selanjutnya, struktur organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Kita harus ketahui dulu, Angiospermae berasal dari 2 kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji, sehingga dapat disimpulkan bahwa Angiospermae ini merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya, serta pembuahannya ganda. Selanjutnya, struktur organ reproduksi pada tumbuhan Angiospermae yaitu terdiri dari lebih sedikit bagian komponen daripada kerucut kebanyakan Gymnospermae. Bagian tersebut biasanya dikelompokkan dalam lingkaran atau spiral dangkal, lebih terspesialisasi tinggi, dan masing-masing telah berevolusi dengan fungsi yang spesifik. Bukti dari rekaman fosil menunjukkan bahwa berbagai fla bagian mulut berevolusi dari daun nenek moyang. Bukti utama untuk kesimpulan ini adalah bentuk dan pola penasi dari sepal dan kelopak bunga, dan pada tingkat yang lebih rendah, karpel dan benang sari. Sepal disebut secara kolektif
tampuk, dan lingkaran paling bawah dari bagian mulut adalah komponen bunga yang paling mirip daun. Di banyak bunga mereka berwarna hijau dan berfotosintesis. Selanjutnya perkembangan benih di Angiospermae. Angiospermae adalah famili tumbuhan berbunga yang memanfaatkan bunga untuk reproduksi seksual yang menghasilkan produksi buah-buahan untuk mendorong penyebaran benih. Di sebagian besar taksa dikotil setelah pembuahan ganda, endosperma memulai perkembangan yang relatif cepat dengan banyak divisi frenuklear. Seiring perkembangan berlanjut, domain nuklir didefinisikan oleh sistem mikrotubulus yang menandai situs awal pembentukan dinding sel. Setelah selesai pembentukan dinding, endosperma menjadi jaringan seluler, menutupi embrio yang sedang berkembang dan menjadi sumber nutrisi langsungnya. Selanjutnya, perkembangan benih di Angiospermae. Pengangkutan nutrisi ke dalam kantung embrio dan endosperma dari jaringan sporofit atau misalnya dari integumen ovular, biasanya dia bersifat apoplastik melalui transfer sel. Transfer nutrisi antara endosperma ini dan embrio bagaimanapun dapat berupa apoplastik atau simplastik melalui plasmodesmata. Ovula dan kantung embrio ini bertambah besar secara bersamaan selama periode ini. Pembagian pertama zigot biasanya melintang tetapi terkadang miring, menghasilkan sel apikal dan basal. Sel basal itu biasanya relatif besar dan sangat vakuol. Keturunannya menimbulkan suspensor yang melekat pada ujung mikropilar kantung embrio. Selanjutnya, perkembangan buah dan peran buah dalam penyebaran benih. Karena biji terkandung dalam buah-buahan, cara utama penyebarannya adalah distribusi buah-buahan. Buah adalah ovarium yang matang, dan semua bagian flam mulut yang menempel seperti wadah, kelopak, atau brach. Buah adalah karpel yang terdiri dari satu karpel atau beberapa karpel yang menyatu, tanpa bagian mulut yang melekat. Contohnya adalah kacang, tomat, dan persik. Buah seperti itu berkembang dari hipogini, bunga di mana ovarium lebih unggul. Buah agregat adalah bunga yang terdiri dari beberapa atau banyak karpel bunga tunggal seperti stroberi atau raspberry. Banyak buah terdiri dari ovarium yang menyatu dari beberapa bunga ke banyak seperti murbei atau nanas. Selanjutnya, selain itu, jika buah-buahan ini terdiri dari fla bagian mulut selain karpel yang disebutnya buah aksesori, misalnya apel adalah buah aksesori sederhana karena berkembang dari ovarium inferior yang tertutup oleh wadah yang menjadi bagian dari buah yang matang. Stroberi adalah agregat buah aksesori terdiri dari wadah yang membesar dan berbulu di permukaan yang banyak ovarium kecil tertanam. Mulberry adalah buah aksesori ganda. Selanjutnya, perkecambahan benih dan perkembangan bibit. Setelah distribusi benih dan periode dormansi, panjang yang bervariasi dalam taksa yang berbeda. Perkecambahan benih terjadi ketika kondisinya mendukung. Kulit benih pelindung mengandung inhibitor yang mencegah perkecambahan selama kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bibit. Kulit biji juga biasanya kedap air karena ditutupi oleh kutikula yang tebal. Ketika impermeabilitas dihilangkan dengan paparan unsur-unsur oleh aktivitas bakteri atau jamur, dilewatkan melalui saluran pencernaan hewan. Air diserap, inhibitor dinetralkan, dan oksigen memasuki benih. Sporofit mudah melanjutkan pertumbuhannya dan perkecambahan terjadi. Selama perkecambahan, sporofit mudah memulai transisi dari ketergantungan pada induknya menjadi keberadaan sebagai entitas independen. Selanjutnya, perkecambahan benih dan perkembangan bibit. Pada awal proses perkecambahan, sporofit muda terdiri dari daerah tematik, protoderm, meristem dasar dan jaringan propaskular, serta meristem apikal dari epikotil dan hipokotil. Jika kotiledon telah menjadi organ penyimpan, biasanya kotiledon tidak lagi mengandung jaringan meristematik. Jika mereka tetap tipis dan menjadi fotosintesis, setelah perkecambahan, mereka biasanya mempertahankan potensi meristematiknya. Selanjutnya, yaitu morfogenesis bunga. Bunga adalah struktur yang menentukan dan di musim menghentikan pertumbuhan vegetatif tanaman. Namun pada tanaman keras, apeks mulut baru terbentuk berulang kali dan berbunga terjadi sepanjang umur tanaman. Sebelum induksi bunga, ruas puncak pucuk vegetatif biasanya memanjak dan banyak tunas lateral dapat dimulai di bawah meristem apikal. Meristem floral biasanya menjadi jauh lebih luas daripada keadaan vegetatifnya dan kecepatan pembelahan sel meningkat. Analisis genetik telah mengidentifikasi sekitar
80 gen yang berfungsi dalam beberapa jalur genetik yang mengontrol transisi dari vegetatif ke keadaan oral. Selanjutnya, peran sitoskeleton dalam pertumbuhan tabung serbuk sari. Pertumbuhan tabung serbuk sari melalui kepala putik dan gaya adalah salah satu contoh paling dramatis dari pertumbuhan sel di kerajaan tumbuhan. Di zeamice atau crown or mice, tabung serbuk sari dapat memanjang sepanjang 50 cm dalam bentuk 24-36 jam dengan kecepatan sekitar 0,5 sampai 0,7 m per jam. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa mekanisme pertumbuhan tabung serbuk sari telah lama memesona ahli anatomi tumbuhan dan ilmuwan tumbuhan lainnya. Baik, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.